Nah, ini adalah cara menghitung jarak ya, jarak antara titik A dan titik B dalam sumbu X dan Y gitu ya. Cara menghitung Euclidean distance itu cukup sederhana sih. Jadi misalkan ini titik yang diketahui A dan B diketahui, kemudian kita pengen mengetahui titik A ini titik A B, ini titik Y gitu ya. Kita pengen tahu jaraknya ini dari titik merah ke titik biru ini, maka kita bisa pakai rumus ini. Distance antara merah dan biru ini adalah akar dari X dikurangi A kuadrat tambah Y dikurangi B kuadrat. Nah itu ya, ini nanti semua di akar. Nah ini adalah rumusnya cukup sederhana. Ini kan ini adalah rumus Pythagoras kan sebetulnya. Oke, nah ini saya akan pindahkan di sini dulu gitu ya. Nah di sini ini saya perkecil. Nah seperti ini. Nah ini kita akan menghitung jarak ini ya, jarak ini ya, jarak titik yang tidak diketahui kelasnya ke masing-masing titik ini gitu ya. Ini A dan B nya sudah ada gitu ya, existingnya ini. Kemudian titik baru ini X dan Y nya gitu ya, X dan Y cukup sederhana. Kita akan menghitung ini dulu, X dikurangi A dulu gitu ya, X dikurangi A. Nah gini saya tuliskan seperti ini. Aduh, X nya jadi besar. X dikurangi A ya, oke, nggak apa-apa lah. Terus ini Y dikurangi B. Nah gitu ya. Oke, X dikurangi A berarti nanti rumusnya adalah ini sama dengan X dikurangi A. Nah gitu ya, X dikurangi A, X nya di C14 ini saya kunci dulu gitu ya, supaya dia tidak pindah kolom. Nah seperti ini. Kemudian ini kita, yang ini berapa kan kita tinggal copy saja nih, copy, kemudian kita paste semuanya di sini, paste. Nah ini ketemu. Nah itu ya. Terus Y dikurangi B berarti ini sama dengan Y dikurangi B. Enter. Nah seperti ini. D4 dan D14 nya saya lock dulu. Nah seperti ini. Enter. Terus ini kita copy, taruh di sini gitu ya, paste di sini, paste. Nah ini ya, nah gitu ya. Terus oke, ini yang ini sudah ketemu gitu ya. Ini tinggal masing-masing kita kuadratkan berarti Y X dikurangi A terus kuadrat. Saya pakai pernyataan seperti ini. Nah seperti ini. Aduh, ini salah. Nah yang ini adalah Y dikurangi B kemudian dikuadratkan. Nah gitu ya. Kuadrat kalau di Excel adalah power gitu ya, power ini pangkat 2. Nah gitu ya. Terus ini juga sama nih, ini sama dengan power ini pangkat 2. Nah gitu. Bentar, ini saya gini kan. Nah ini saya geser sedikit lagi, terus ini kita copy aja nih, dua-duanya kita copy terus paste di sini, paste. Nah klik. Nah oke ya. Kemudian dua kuadrat ini kita jumlahkan.
gitu ya. 2 kuadrat itu kita jumlahkan, hasilnya di sinilah. Ini saya pakai nama kolom apa ini ya, JML gitu aja deh. JML nya adalah ini plus ini. Nah gitu ya. Terus kita copy ke bawah, copy, oke, paste. Nah kita ketemu jumlahnya. Kemudian terakhir adalah di akar gitu ya. Saya tuliskan akar. Akar ini adalah distance-nya. Sorry. Langsung aja D gitu ya, distance. Distance-nya adalah akar dari jumlah. SQRT dari jumlah. Enter. Nah ini. Terus kita copy aja nih. Copy, paste di sini. Paste. Oke, sebentar ini saya komanya saya seragamkan menjadi berapa ya? Oke, sebentar. Banyak sekali nih. Oke, ini geser sedikit lagi. Komanya 2 saja. Nah, ginilah. Nah, ini kita ketemu Euclidean distance-nya nih. Ini adalah Euclidean distance. Ini saya beri kuning semua deh. Nah, ini ya. Ini adalah Euclidean distance, saya tebalkan. Nah, Euclidean distance ini ya. Nah, sekarang kita tentukan jumlah. Kita sorting dulu aja nih datanya ya. Datanya kita sorting berdasarkan ini, berdasarkan distance-nya gitu ya. Kita sorting berdasarkan distance-nya. Berarti kita sorting berdasarkan oke, ini gini aja. Kita sorting berdasarkan D. Data sort berdasarkan kolom D. Oke. Nah, ini. Kemudian kita dapatkan ini data ini ya. Urut ya dari kecil ke besar. Oke. Terus kita tentukan jumlah tetangganya gitu ya. Jumlah tetangga dari ini gitu ya. Ingat jumlah tetangga tadi rumusnya adalah K ya. K sama dengan gitu ya. K-nya adalah akar dari jumlah data. Jumlah datanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jumlah datanya ada 9. Berarti akar 9 gitu ya. Berarti jumlah datanya adalah jumlah datanya ada 9, kita akar itu, maka K-nya kita dapatkan 3. Nah gitu ya. K-nya sama dengan 3. Ini saya highlight dulu aja. Oke. Nah gini aja deh. K-nya sama dengan 3. Nah ini artinya gini. Jadi kita dari hasil sorting ini gitu ya, kita pilih 3 data dengan distance terendah gitu ya. 3 data dengan distance terendah adalah ini. Saya beri warna biru aja deh. Nah itu ya. Jadi ini adalah 3 data terendah. 3 data terdekat gitu ya. 3 data terdekat dari poin ini, dari poin baru yang belum diketahui ini. Kemudian ini kita lihat di sini 3 data ini gitu ya. Ini semuanya masuk kelas normal gitu ya. Berarti data ini nanti masuk, data baru tersebut masuk kelas normal, masuk klasifikasi normal. Nah gitu ya.
cukup sederhana ya. Masuk klasifikasi kelas normal. Jadi nanti tinggal kita lihat ya, dari 3 data ini mana yang lebih banyak ya, normal kah atau underweight kah gitu ya. Ini kebetulan normal semua gitu ya, berarti ini nanti masuk kelas normal gitu ya, klasifikasi normal. Nah, itu cara menggunakan k-nearest neighborhood gitu ya. Cara menggunakan k-nearest neighborhood dengan dua variabel gitu ya, dengan 2 variabel. Karena ada 3 variabel ya, nanti ininya sama gitu ya, caranya sama. Berarti kalau ada 3 variabel nanti ada Z gitu ya, Z dan C gitu ya, diteruskan di sini aja sih, teruskan di sini. Z dan C. Nah itu ya, itu teknik k-nearest neighborhood, cukup sederhana, cuma ini ya, terlalu mungkin sangat-sangat sederhana, mungkin hanya cocok untuk beberapa kasus saja gitu ya. Oke, nah berikutnya saya akan contohkan ya, contoh lain menggunakan Python gitu ya. Menggunakan Python kalau di internet ada contoh data seperti ini, diabetes ini contoh data yang sering digunakan orang-orang untuk belajar Python gitu ya. Ini adalah data diabetes gitu ya, data penderita diabetes gitu ya. Data ini seperti Excel gitulah ya, tapi cuma bentuknya teks gitu ya. Ini ada data, ada kolom pregnancy, glukosa, blood pressure gitu ya, skin thickness, kemudian dia pakai insulin berapa gitu ya, BMI ini body mass index, diabetes pedigree, function, age, dan outcome gitu ya. Outcome ini dia menyatakan diabetes atau enggak gitu ya. Jadi ini ya, ini ada berapa variabel ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 variabel gitu ya. 8 variabel, 1 outcome gitu ya, 1 outcome. Jadi ini variabel ini nanti yang menentukan dia diabetes atau enggak. 1 ini artinya diabetes, 0 dia artinya enggak, tidak diabetes gitu ya. Oke, sebentar. Nah, ini ada banyak rekod di sini ya. Ada 768 gitu. Tadi satu rekod untuk header. Ada banyak sekali ini ya. Nah, ini akan kita coba olah dengan Python gitu ya. Nah, ini kan variabelnya banyak gitu ya. Kalau variabelnya banyak seperti ini, kita sudah agak repot kalau kita pakai Excel seperti ini tadi gitu ya. Kalau pakai Excel ini sangat-sangat repot gitu ya. Nah, kalau kita sudah tahu konsepnya gitu ya, kalau di Python kita sudah disediakan functionnya gitu ya, function untuk klasifikasi KNN ini. Saya akan membuat satu file Python ya, file Python baru. Nah, di sini ini saya beri nama KNN gitu ya, KNN diabetes gitu ya. Jadi untuk memprediksi satu orang dia kena diabetes atau tidak. Oke. Pertama saya akan kita akan membuka ini ya, membuka tadi ya, CSV-nya dulu tadi ya. CSV-nya akan kita buka. Oke, sebentar.
Bentar, saya akan lihat HP dulu. Oke, nah pertama kita akan ya ini kemarin sudah saya ceritakan atau belum, ini Jupyter gitu ya, editor Python yang berbasis web gitu ya. Nanti Anda bisa download, caranya cukup mudah gitu ya. Anda tinggal download Jupyter Notebook namanya gitu ya, download Jupyter Notebook untuk Python gitu ya. Oke, nah kita akan mengimpor library gitu ya, impor library pandas. Pandas ini untuk pandas spd gitu ya. Kemudian import library numpy numeric untuk Python. Kemudian sebentar saya akan numpy snp. Kemudian kita akan coba menggunakan library untuk KNN gitu ya, menggunakan library untuk KNN. Kita pakai sklearn gitu ya, scikit untuk mesin learning gitu ya, di dalam Python, sklearn kita impor KNN. From import ya, import k nearest neighborhood, neighbor classifier gitu ya, neighbor classifier. Kemudian ada lagi yang harus kita import gitu ya, dari sklearn. Kita import untuk preprocessing data, kita import scalar gitu ya, standar scalar. Nanti akan saya jelaskan ini maksudnya. Kemudian kita import dari sklearn, kita import model selection, import gitu ya. Kita akan untuk split ini ya, split testing, training dan testing gitu ya, kita ambilkan dari data tadi gitu ya, data diabetes tadi. Jadi nanti modelnya saya tulis di sini ya, dari 768 record tadi gitu ya, record nanti 80% untuk training gitu ya, training. Terus 20%
untuk testing. Aduh, ini harus saya turunkan ini. Nah, gini aja deh, 20% untuk tes. Nah, itu ya, testing. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya ini kita coba running. Oke, aduh, ada apa ini? Ada yang salah di mana ini? Nampai. Oke, saya coba ini dulu ya. Ini saya hapus dulu. Ini saya cut dulu nih. Cut mana cut? Ctrl X. Coba saya running dulu ini. Oke, berarti tadi ada yang salah. Mungkin coba saya tes split dulu ya. Ctrl X. Terus nah, ini dulu aja. Coba running. Oke, ya. Run. Ctrl X ini di sini. Oke, saya nggak tahu tadi kenapa kok error ya. Apa urutannya ini berpengaruh ternyata. Oke, selanjutnya adalah kita mengambil dataset tadi ya, dataset ini ya, dataset diabetes ini file yang barusan kita buat tadi, satu direktori dengan CSV nya. Datasetnya kita coba ambil ya, datasetnya kita pakai Panda, kemudian read CSV, kemudian nama filenya diabetes itu ya, diabetes.csv. Oke, kita coba printkan jumlah datanya ya, print jumlah data di dalam dataset. Kita coba run. Oke, 768 record itu ya, 768 record. Kita coba print lagi dataset head ya, 5 record pertama gitu ya, dataset head. Oke, coba run. Aduh, error, kenapa ini ya? Data print dataset. Oh, ini kurang. Nah, ini ya. Nah, ini adalah datanya nih ya. Ini harusnya memanjang sini sebetulnya ya. Yang bawah ini harusnya berada di samping sini, cuma karena layarnya nggak cukup, dia turun ke bawah. Nah, ini kita lihat ini ada pregnancy, datanya ini glukosa, ini blood pressure ini gitu ya, skin thickness ini, insulinnya ini gitu ya. Oke. Oke, berikutnya adalah kita mempersiapkan datanya ya. Kita persiapkan datanya ya. Jadi ada beberapa data yang harus kita perhatikan gitu ya. Data misalkan inilah skin thickness ini ya. Skin thickness ini kan apa nih kita sebut ya, dia tidak boleh 0 gitu ya. Kalau orang skin thicknessnya 0 itu kan tidak mungkin gitu ya, skin thickness gitu ya. Kemudian insulinnya ini juga tidak ini ya, tidak selalu di atas 0 gitu ya kalau insulinnya, jumlah insulin dalam darah ini sepertinya ya.
Terus yang tidak boleh 0 itu blood pressure gitu ya. Blood pressure itu tidak boleh 0 gitu ya. Kalau blood pressure 0 kan orangnya tidak mungkin hidup gitu ya. Kemudian glukosa juga sama, ini glukosa ini tidak boleh 0 gitu ya. Dalam darah ini kan glukosanya harus ada gitu ya. Kalau yang boleh 0 adalah ini yang pregnancy ini. Pregnancy ini mungkin apa nih ya? Dia pernah hamil atau tidak gitu ya. Kalau pernah hamil berapa kali gitu. Nah, kemudian itu mungkin adalah data-data yang dia tidak boleh 0 gitu ya. Jadi yang tidak boleh 0 ini adalah glukosa, blood pressure, skin thickness, insulin, dan body mass index. Ini kalau ada data 0 di sini gitu ya, ini harus kita ganti gitu ya, kita ganti. Tapi ini akan saya tuliskan dulu gitu ya. Saya akan bikin satu variabel gitu ya, 0 not accepted gitu ya, not accepted. Yang tidak boleh 0 adalah ada 5 kolom itu ya. Saya akan siapkan dulu 1 2 3 4 5. Oke, saya akan kopikan aja di sini. Pertama glukosa tidak boleh 0, blood pressure tidak boleh 0, skin thickness tidak boleh 0, insulin tidak boleh 0, terus body mass index tidak boleh 0. Nah seperti ini. Oke, saya running dulu. Oke, kemudian kita akan melakukan replacement gitu ya. Jadi yang ada di sini 00 ini, 0 di sini, 0 di sini, itu akan kita replace dengan rata-rata, misalkan inilah ya, insulin ini 00 semua. Ini akan kita replace dengan rata-rata insulin data orang yang memiliki data insulin. Ini kita jumlahkan, kemudian kita rata-rata gitu ya. Jadi yang ada insulinnya itu kita jumlahkan semua di dalam kolom ini, kita jumlahkan semua, kemudian kita cari rata-ratanya. Oke. Caranya adalah, jadi kita looping di dalam ini ya. Kita looping dalam kolom yang kita sebutkan itu tadi, in 0 gitu ya. Kita akan looping satu persatu data set untuk kolom untuk sebuah kolom yang kita sebutkan tadi itu kita replace dulu gitu ya. Nolnya kita replace, yang 0 kita replace dengan nol kita replace dengan numpy not a number. Nah gitu ya. Oke, not a number. Kemudian kita cari rata-ratanya, min gitu ya. Rata-ratanya adalah dataset kolom yang kita sebutkan di dalam not 0 not accepted tadi, itu kita cari rata-ratanya, min, tapi kita skip yang tadi angkanya NaN tadi. NaN tadi kan dia mereplace 0 gitu ya, dia mereplace 0. Kemudian kita cari rata-ratanya setiap record di dalam sebuah kolom gitu ya. Tapi yang not NaN tadi kita lewati gitu ya.
Jadi yang 00 tadi yang sudah kita replace dengan NaN itu kita lewati, kita hitung yang ini ada angkanya ini ya, contohnya 94 tambah 168 dan seterusnya gitu ya. Kemudian kita cari rata-ratanya, ketemu rata-ratanya, kemudian rata-rata itu kita gunakan untuk mereplace data NaN tadi gitu ya, yang awalnya tadi 0 itu tadi gitu ya. Oke, kolom itu kita kolom replace itu ya. Aduh, kok replace NP NaN di replace dengan rata-ratanya. Nah gitu ya, kita coba run dulu, ini error atau tidak ini saya belum tahu nih. Kita coba run yang sel ini gitu ya, run. Oke, invalid. Ini nggak ada ini harusnya. Run dulu. Oke, sudah ya. Sekarang kita coba lihat datasetnya ya. Datasetnya apakah ini insulin ini dia sudah, yang 0 ini sudah di replace dengan rata-rata atau belum gitu ya. Print dataset semuanya aja ya. Print dataset, run. Oke, nah ini adalah contohnya ini insulinnya nih. Insulin tadi yang 3 dari 0 itu tadi sudah di replace dengan 155 gitu ya, dan seterusnya ini. Yang glukosa ini sudah tidak ada nolnya ini, insya Allah. Nah itu mereplace data 0 itu tadi ya. Data 0 tadi kalau kebiasaan di data science gitu ya, kalau data itu tidak mungkin 0 gitu ya, tidak mungkin 0, dia kita bisa replace dengan rata-ratanya. Oke, selanjutnya adalah kita melakukan splitting data gitu ya. Splitting data, jadi 768 data ini kita split gitu ya. Kita split dulu, kita pilih dulu ya, bukan split ya. Kita pilih dulu kolom yang mana sebagai variabel, kemudian kolom yang mana sebagai kelasnya atau outcome-nya, sebagai variabel dan sebagai kelasnya gitu ya. Oke, kita coba siapkan X gitu ya. X sama dengan dataset. Kemudian kita pilih gitu ya. Kita pilih dari kolom-kolom itu kita pilih dari semua kolom, semua record ini. Dari semua record, jadi ini adalah lambang semua record gitu ya. Semua record kita pilih kolom tadi nomornya adalah dari 0 gitu, dimulai dari 0 gitu ya, bukan 1 ya. Kolom dari 0 sampai sebelum 8, nah gitu ya, kita mengatakannya seperti itu. Sebelum 8 itu adalah 7 ya. Jadi nanti kita akan gunakan variabelnya ada 7. Kok ada 7, ada 8 tapi 8 tapi dimulai dari 0 sepertinya ya. Coba kita cek ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah itu ya. Jadi ada 7 variabel nanti yang kita pakai. Nah kita memilihnya itu dengan cara seperti ini gitu ya. Jadi ini artinya kita akan memilih semua record mulai dari kolom ke 0 sampai kolom sebelum 8 gitu ya. Berarti nanti yang kita gunakan sebagai variabel adalah ini dan ini. Nah gitu ya. Kemudian yang kita gunakan sebagai output gitu ya, saya gunakan Y kecil. Sebagai klasifikasinya adalah semua record, kemudian kolom nomor 8.
kita gunakan sebagai outputnya nanti. Nah ini outcome ini adalah kolom nomor 8. Ini sebagai output ya, output. Yang ini sebagai variabel. Ada 7, ada 8 variabel gitu ya. Ada 8 variabel. Ya mungkin ini bisa kita katakan dimulai dari kolom ke 0, ambil 8 variabel gitu ya. Nah kemudian kita akan melakukan splitting gitu ya, splitting. Jadi nanti X ini kita ambil 80% untuk training, 20% untuk testing. Ini juga sama nih outputnya, nanti kita ambil 80% untuk training, 20% untuk testing gitu ya, testing. Jadi data yang existing itu nanti kita gunakan untuk ngetes gitu ya, ngetes model KNN-nya itu akurat atau tidak gitu ya. Oke, kita coba membuat data trainingnya, data training X gitu ya, data training X, kemudian data testingnya gitu ya, testingnya, kemudian outputnya, output dari trainingnya, kemudian output dari testingnya, tes gitu ya, itu kita ambilkan dari fungsi train split gitu ya. Train split nanti yang kita split adalah X dan Y, kemudian kita coba test size-nya ya, test size nya adalah 20%, 0,2. Nah seperti ini, kita coba running, ini error atau tidak ini, run. Oke, sekarang kita coba lihat dulu ya, print dulu X train gitu ya, data trainingnya ada berapa, data trainingnya ada, nah ini data trainingnya ya. Ini kita lihat data trainingnya sudah tidak ada outcome-nya gitu ya, data trainingnya adalah sekian row gitu ya. Data testingnya kita coba lihat nih, data testingnya print X test gitu ya, print X test. Kita coba run. Nah ini adalah data testingnya, kita menggunakan 154 data testing gitu ya. Ini data itu sendiri yang kita gunakan untuk ngetes gitu ya. Nah ini kita sebut sebagai split testing ini. Oke, ini saya hapus dulu, cut saja nih, karena tidak perlu, kita cuma tadi pengen melihat hasil ini aja sih ya, hasil fungsi ini gitu ya. Oke, selanjutnya adalah kita gunakan yang namanya scalar gitu ya. Scalar ini untuk meningkatkan apa namanya ya, kita sebut ya, meningkatkan validitas dari KNN gitu ya. Jadi scalar ini gunanya adalah untuk scale data gitu ya, scale data asli gitu ya, menjadi data dengan
ring antara -1 sampai dengan 1 gitu ya. Jadi maksudnya gini, contohnya misalkan ya insulin ini ya, insulin ini angkanya kan bisa, entah ini angka terkecil berapa, angka tertinggi berapa, saya belum tahu nih apa cara melihatnya ini, max minnya saya nggak tahu nih. Fungsi dari di bitanya sepertinya ada gitu ya, cuma saya lupa ini untuk mendeskripsikan. Coba ya saya cek dulu ya, mendeskripsikan data set gitu ya, itu ada max minnya ini di masing-masing kolom gitu ya. Sebentar ya, kita coba cek ya, cuma saya belum begitu ini betul tahu gitu ya, entah NumPy atau Panda ya. Kita coba ya, Pandas describe gitu ya, describe data frame ini, seperti describe data set ya, ini sepertinya describe ini. Oke. Oh bukan, dataset. Coba kita lihat lagi ya, dataset tadi ada di NumPy atau Panda ini ya, Panda betul, tapi bukan data frame. Atau kita cobalah, kita coba oke. Kita coba ya, Xtrain itu tadi ya, Xtrain ini apakah ada? Tidak ada. Oke, kita coba lihat ini ya. Describe, tapi dia harus menggunakan objek data frame. Oke, ini sepertinya seperti hanya oke. Kita coba Xtrain ya, Xtrain describe. Oke, sepertinya bisa. Ya ini. Oke, bisa. Xtrain describe-nya. Nah. Ini ya, jadi saya akan contohkan insulin rata-ratanya sekian gitu ya. Tapi ini sudah ini ya, sudah di replace tadi ya, nolnya sudah di replace. Terus minimumnya 14, maksimumnya sekian gitu ya. Nah ini kan rentangnya sangat jauh nih, sekian sampai sekian gitu ya, rentangnya sangat jauh. Nah ini pengen kita normalkan gitu ya, jadi nanti 14 kita jadikan -1, ini yang 846 ini kita jadikan 1 gitu ya, ini 1 gitu ya. Jadi nanti rentangnya menjadi, kita normalisasi menjadi -1 sampai 1 gitu ya, kita normalisasi. Itu kita sebut sebagai kita scaling gitu ya, bukan normalisasi sih, kita scale gitu ya, di scale. Oke, sebentar, saya akan melihat. Oke, scalernya sekarang kita coba scaling gitu ya, kita menggunakan standar scaling yang tadi sudah kita import tadi ya.
Oke, scalingnya untuk X ini kita pakai standar scalar. Oke, terus X train nya kita coba scale. X train SC X oke, nggak keluar, suggestionnya tidak keluar. Oke, kita tuliskan seperti ini aja, transform X train. Oke, kita coba seperti ini dulu ya. Ini sudah jalan atau belum ya? Oke, sudah jalan. Nah, sekarang kita coba lihat nih description-nya ya. X train describe. Kita coba running. Aduh. Oke, ini tadi bisa, sekarang udah nggak bisa nih. Sama. Oke, dia tidak ada atribut. Oke, coba kita lihat dulu ya. Print aja deh, print X train. Oke, nah ini ya. Ini adalah hasil scaling, itu ya, hasil scaling ya. Hasil scaling. Oke, sebentar, ini kok ada duanya ya. Trennya oke, betul, sepertinya sudah betul semua. Ini kok ada dua, ini saya belum tahu nih. Ini juga ada dua. Oke. Oke, ini saya belum tahu ini kenapa ada dua nih. Seharusnya antara 1 dan -1 ini. Oke, tapi tidak apalah, kita lewati dulu aja. Oke, berikutnya adalah kita scaling yang X-test. Kita coba lihat X-testnya, kita scale. Oke, coba ya, kita running seperti ini. Ya ini, waduh, ini juga masih ada. Oke, extreme. Sebentar, oke. Dua masih muncul nih, saya belum tahu nih, dua masih muncul ini. Oke, kita lanjut dulu aja. Kita yang tes ini datanya kita perkecil dulu angkanya gitu ya, dengan scalingnya fit X test. Kita coba running. Ini saya hapus dulu,
hapus. Oke, nah kemudian berikutnya adalah kita menentukan K nya gitu ya, tentukan K sama dengan akar jumlah data training. Jumlah data training adalah, sebentar saya import dulu, import math gitu ya, karena kita akan pakai akar, terus math sqrt dari panjang data training. Data training itu di sini. Oke, kita coba lihat, run. Nah, ini kita ketemu ini ya, kita ketemu angka ini gitu ya. Nah, kalau kita ketemu angka seperti ini, untuk K ini kita harus ini ya, K harus ganjil, kemudian cari ganjil terdekat di bawah hasil sqrt. Jadi nanti kita pakai K sama dengan 25 itu ya. Kalau dari hasil ini K sama dengan 25, K sama dengan 23, K sama dengan 23 gitu ya. Oke, nah kemudian kita gunakan dalam classifier sekarang. Classifier gitu ya, sama dengan K nearest neighborhood classifier, n underscore neighborhoodnya adalah 23 yang tadi kita sebutkan tadi. Kemudian metriknya kita pakai Euclidean gitu ya, metriknya adalah Euclidean. Kita hitung jaraknya pakai Euclidean. Kita coba running. Oke, tidak ada error. Kemudian kita masukkan data trainingnya gitu ya, classifier, terus fit ya, data trainingnya kita masukkan, data training, X trainingnya dan Y trainingnya, nah seperti ini. Tadi berapa tadi ya, yang 80% itu tadi ya. Kita coba training, run. Oke, terus nah sekarang kita prediksi itu ya. Tadi kan kita sudah split ya, 80% untuk training, 20% untuk testing gitu ya, datanya tadi ya. Dari sekian data itu tadi kita sudah split gitu ya, yang untuk training 80%, untuk testing 20%. Outputnya 80% untuk training, 20% untuk testing. Sehingga kita sekarang bisa melakukan testing terhadap X test gitu ya. Kemudian hasil testingnya kita masukkan ke dalam Y prediction classifier, predict gitu ya, classifier predict yang kita predik adalah X test. Nah seperti ini. Kita coba run, kemudian kita coba tampilkan hasil prediksinya gitu ya. Hasil prediksinya kita coba tampilkan. Nah ini adalah hasil prediksinya nih, hasil prediksinya untuk 100 berapa tadi ya,
aduh saya nggak tampil di sini ya, 154 data itu tadi kayaknya, yang 80% gitu ya, hasil prediksinya yang 20%, sorry. Ini adalah hasil prediksi untuk data yang 20% tadi kita sisihkan untuk testing gitu ya. Untuk testing, kemudian nah sekarang bisa kita cek sih akurasinya gitu ya. Jadi ini hasil prediksinya adalah seperti ini gitu ya. Ini ada kemungkinan ada perbedaan dengan Y testnya itu tadi ya. Y testnya, output dari ini Y, coba saya lihat. Nah ini Y testnya gitu ya. Ini Y testnya itu adalah hasil atau outcome berdasarkan data gitu ya. Outcome berdasarkan datanya, sedangkan ini adalah prediksinya gitu ya, prediksi. Nah ini ada perbedaan antara outcome dengan prediksi gitu ya, yang kita sebut sebagai akurasi. Nah akurasinya adalah kita bisa tentukan akurasi gitu ya. Akurasi tadi belum saya masukkan ya, metrik, bentar, di atas saya belum masukkan. Oke, Scalar metrik, coba saya masukkan di bawah gitu ya, di bawah sini. Nah, from Scalar metrik gitu ya, import akurasi skor gitu ya. Kemudian kita printkan akurasinya, print akurasi skor. Akurasi adalah perbandingan antara Y test dengan Y prediction gitu ya. Jadi antara yang data asli dengan data prediksi itu ada perbedaan atau enggak. Kita coba klik, kita coba running ya, bisa atau enggak ini run. Oke, nah ini adalah akurasinya gitu ya. Akurasinya adalah 81% lah gitu ya. Jadi ini 80, prediksinya adalah 80% benar gitu ya. Sisanya salah gitu ya. Sisanya salah. Kalau kita coba mainkan ini ya, 23 kita ganti dengan 25 gitu ya. Neighborhood-nya menjadi 25 gitu ya. Nanti akurasinya turun atau naik gitu ya. Kita coba cek, kita restart semuanya. Akurasinya 79, turun dia gitu ya. Kalau neighborhood-nya kita ganti 25, dia turun. Kita coba lagi, kita turunkan jadi 21 gitu ya. 21, sebentar, ini saya hilangkan aja nih, nggak perlu. Terus ini juga nggak perlu nih. Oke, ini juga nggak usah ini. Kita coba run semua. Akurasinya juga turun nih, 79 tuh ya, 79. Nah yang kita coba ya 19 ya, kayak apa nih kalau 19. Run semua. 80 tadi 23, sepertinya optimalnya dia di 23 gitu ya, optimalnya dia 23. Sudah saya running atau belum nih? Ya ini ya, ini adalah akurasinya sepertinya tertinggi di 2K sama dengan 23, 81% itu ya akurasinya. Kalau datanya makin banyak, mungkin kemungkinan ini akan naik gitu ya, ini kemungkinan akan naik. Nah sudah, ini kita sudah punya ini ya, modelnya di sini gitu ya. Kita tinggal pakai, kalau ada data baru kita pakai ini ya, predict gitu ya, predict. Nah itu kira-kira penggunaan KNN ya, kalau kita
memiliki jumlah variabelnya banyak seperti ini gitu ya, tidak hanya 2. Kalau cuma 2 kita pakai Excel bisa, tapi kalau banyak seperti ini, kolomnya banyak gitu ya, tadi ada 7 atau 8 kolom, itu berarti ada 8 variabel gitu ya. Kita bisa pakai Python gitu ya, pakai Python kemudian kita pakai library-nya ini gitu ya. Nanti kita sudah bisa mendapatkan ini modelnya, model KNN-nya untuk prediksi gitu ya, untuk prediksi. Jadi mulai dari sini kan ya dia sudah dapat modelnya gitu ya, model KNN-nya dengan data seperti ini gitu ya. Nah kemudian datanya di training, kemudian dapatlah ini ya, dapatlah model klasifikasinya. Model klasifikasinya tinggal kita pakai untuk memprediksi nilai-nilai baru gitu ya, nilai-nilai baru. Mungkin ya kalau datanya sampai 10.000 atau 100.000 gitu ya, itu lebih baik gitu ya, itu akan lebih baik. Cuma nanti mungkin ya kecepatan trainingnya yang akan turun gitu ya kalau datanya sangat banyak, tapi itu sudah lumayan sih ya daripada kita menggunakan Excel gitu ya. Kalau kita pakai Excel ini sangat sulit ya, sangat sulit dikerjakan gitu ya. Cuma tadi masih ada yang belum ini ya ketemu gitu ya. Untuk scalingnya itu tadi harusnya di sini berdasarkan referensi ya. Standar scalar itu dia antara minus 1 dan 1. Mengapa ada 2, ada angka 2 gitu ya. Saya belum tahu itu. Oke. Berarti kemungkinan standar scalar ini tidak berada di antara minus 1 dan 1 gitu ya. Kita coba cek dulu ya. Standar scalar gitu ya. Standar scalar Python. Oke, scalar standar scalar dia berada antara angka berapa sampai berapa gitu ya. Oke, ini sepertinya ya. Standar score dari sampel X calculated as X dikurangi O dibagi S. O adalah rata-rata training sample or zero with mean false. S adalah standar deviasi. Oke, berarti standar scalar bukan antara minus 1 dan 1 ini sepertinya ya. Oke. Nah, ini kita coba lihat ini. Standar scalar. Scale-nya oke.
itu ya. Oke, yang standar scalar ini belum ketemu ini. Tapi intinya dia untuk memperkecil itu ya, memperkecil angkanya gitu ya. Oke, nah kira-kira demikian ya. Apa namanya, penggunaan KNN itu ya, KNN di dalam Python itu ya, KNN di dalam Python. Oke, demikian saya tutup kuliah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.